Shalom. Shalom. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini, saudara, mari kita perhatikan kebenarannya. Merupakan pengajaran dasar, ya. Allah yang Maha Esa itu Tunggal adanya. Mari kita bangkit berdiri, kita buka firman Tuhan. Kita ambil dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Mari kita baca sama-sama demikian firman Tuhan. 2-3. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gereja Bethel Inggris sepenuh itu ada doktrin yang bersumber dari firman Tuhan yang disebut sebagai pengakuan iman GBS. Ada 12 butir pengakuan, dan salah satunya adalah kami percaya bahwa Allah yang Maha Esa itu Tritunggal adanya. Ya, kita percaya kepada doktrin yang orang lain sebut Tritunggal atau Trinitas. Namun belakangan ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marak di sosial media ajaran yang tidak mengaku Trinitas. Bahkan seorang hamba Tuhan GBS, dia viral di TikTok dengan ajaran yang menolak Trinitas, dan beliau dipanggil oleh para ketua bertiga di GBS, tapi menolak untuk hadir, sehingga diputuskan dia tidak lagi menjadi bagian dari GBS se-Indonesia. Dan beberapa minggu yang lalu ada seminar lewat Zoom dari Badan Penghubung untuk menjelaskan tentang doktrin Trinitas yang dipegang oleh GBS, yang diikuti oleh hampir begitu banyak ratusan pejabat GBS Indonesia. Namun karena cuma diberi waktu 30 menit dan 30 menit begitu, sehingga rasanya penjelasan yang diberikan itu tidak lengkap dan sulit dipahami. Bahkan lewat penjelasan itu juga kita tidak tahu mengapa, bagaimana doktrin yang dianut oleh saudara yang dipecat itu berbeda dengan doktrin Trinitas. Saya coba cari ya tentang apa sih yang dipegang oleh mereka, yaitu disebut doktrin oneness atau Unitarian. Tetapi penjelasan mereka memang tidak pas gitu. Bahkan mereka mengatakan mereka yang berpegang kepada Trinitas itu adalah para penyembah antikris. Waduh, kita dibilang antikris, padahal dia yang mungkin saja tidak mengerti. Oleh sebab itu hari ini kita mau coba mempelajari tentang Trinitas itu. Namun sebelumnya, saudara, saya ingin kita semua berpegang kepada dua hal berikut. Yang pertama, bahwa Allah kita itu luar biasa besarnya, luar biasa kuasanya, luar biasa mulianya, sehingga kita sebagai manusia tidak akan bisa dengan tepat 100% menjelaskan ya tentang Allah kita itu.
Kita harus ingat bahwa bagaimanapun penjelasan seseorang tentang Allah itu tidak akan pernah sempurna. Jadi kita hanya untuk menguatkan iman. Jangan kita merasa bahwa apa yang kita tahu itu lebih sempurna atau lebih baik dari apa yang dipercaya orang lain, seperti kaum Oneness itu, sehingga mereka berani mengatakan bahwa kita adalah pengikut antikristus. Dasarnya apa saya tidak tahu. Ya, jadi kita tidak akan pernah bisa. Allah kita terlalu besar dan kita terlalu kecil untuk bisa mengenal dan memahami Dia dengan benar. Hal yang kedua, meskipun demikian, kita dapat mengenal Allah dengan benar berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah sendiri, yang semuanya dijelaskan di dalam Alkitab, tertulis di Alkitab. Jadi kita harus berpegangan kepada Alkitab, dan Roh Kudus akan menjelaskan, mengajar kepada kita untuk mengenal dengan benar siapa Allah kita itu. Saudara, banyak orang yang mengatakan bahwa nama Allah kita itu adalah Yahweh. Jadi mereka menolak jika ada orang Kristen menyebut Allah itu Allah. Itu sesat. Allah itu nama dewa dari orang Arab sebelum Islam katanya. Jadi kalau kita memanggil Allah itu Allah, berarti kita sesat. Padahal orang Israel sendiri sampai saat ini mereka tidak pernah berani mengucapkan dengan mulut mereka nama Allah YHWH. Yang kita suka bilang Yahweh atau Yehova. Mereka tidak berani. Ya. Saya dulu bekerja untuk membawa orang-orang jalan-jalan ke Israel. Setiap kali kami kontak dengan perwakilan Israel, bahkan untuk menyebut God bless you, huruf God-nya itu G strip D. Jadi apa sih maksudnya Pak? Saya tanya sama mereka. Tidak berani untuk mengucapkan atau menulis dengan sembarangan, karena hukum orang mengatakan jangan sembarangan menyebut nama Allah. Tentu kita bagi bangsa Israel, kalau kita menyebut Yahweh Yahweh, mungkin bagi mereka ini orang tukang ngajar, begitu ya. Nah, jadi dalam kepercayaan agama Yahudi, dalam Taurat sendiri, Allah itu mereka tidak mengucapkannya dengan Yahweh atau Yahweh, tapi sering diganti dengan kata yang menunjukkan Allah, seperti Eloah atau Tuhan. Itulah yang menjadi dasar kita memanggil Dia Allah, Elohim, ya, Adonai, atau masih banyak yang lain. Kita tidak usah ragu untuk mengatakan Dia Allah. Itu bukan, tidak ada hubungannya dengan Allah yang disembah oleh agama lain. Tetapi itu sudah menjadi bagian dari bahasa Indonesia dan bagian dari bahasa Arab. Saya tahu bahwa orang Arab memanggil Tuhan tidak dengan kata Yahweh, tetapi Allah. Baik orang Kristen, baik orang Islam. Jadi nama Allah itu adalah untuk menunjukkan bahwa kita memanggil Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta, langit dan segala isinya. Di manakah Yahweh itu tertulis? Jika kita bertemu dalam perjanjian lama, misalnya kata Tuhan yang seluruh hurufnya adalah huruf besar, D besar, U besar, H besar, A besar, M besar, itu merujuk kepada kata Elohim. Yahweh itu Esa. Dalam bahasa Ibrani-nya namanya Esa itu Ehad. Ehad itu adalah bentuk jamak, kata jamak plural. Demikian juga ketika kita membaca Kejadian 1, ya. Kejadian 1, marilah kita menciptakan manusia seturut dengan gambar kita. Allah menunjukkan dirinya sebagai kita. Kita itu tanda kata-kata jamak, ya. Di dalam ketika keluar mereka dari
Taman Firdaus, Tuhan Allah berkata, manusia itu akan menjadi seperti salah satu dari kita. Tetap dikatakan jamak. Tuhan Allah kita menyebut dirinya dengan format jamak. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah yang di situ adalah Elohim. Juga kata jamak. Jamak itu artinya lebih dari satu. Oleh sebab itu, apakah Allah kita itu banyak? Tentu tidak. Allah kita esa, Allah kita satu adanya. Satu yang kita perlu tahu tentang Allah, di dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan, Allah itu roh. Ya. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Allah itu roh. Kalau kita analogikan, roh itu seperti udara. Ya, dia tidak terlihat, tapi kita bisa rasa. Dia tidak kita lihat, tapi dia ada. Udara itu melingkupi seluruh bumi, saudara. Kalau dia bergerak, namanya menjadi angin. Udara itu akan selalu memenuhi bumi, tidak ada yang kosong. Ya. Jadi kalau saya tanya ada berapa banyak udara di dunia ini, kita bisa katakan banyak. Tetapi kita juga bisa katakan itu satu, karena semuanya berurutan. Saudara kalau tarik nafas, saudara nggak tahu napas yang udara yang saudara hirup itu sudah pernah singgah di semana atau tidak? Tidak pernah saudara tahu, karena dia terus bergerak. Dan ketika saudara keluarkan, saudara juga tidak akan pernah tahu apakah dia sampai ke India, sampai ke Mongolia dan sebagainya. Itu sebabnya Tuhan katakan, kamu tidak pernah tahu dari mana Roh Kudus itu datang dan kemana dia pergi, seperti udara. Makanya dikatakan di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Roh Allah itu hadir, melingkupi seluruh bumi, melingkupi, dan itu mungkin sebagian kecil dari Allah. Sebab Allah itu maha besar, gak cuma di bumi, dia ada di tahtanya di surga. Jadi saudara, kenapa kita menyebut Allah itu dalam bentuk jamak? Karena dia maha besar, ya. Dia kesatuan yang besar, tidak bisa terpisah. Dia satu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah manusia jatuh dalam dosa, perhatikan ini. Tak ada satupun dari manusia yang bisa melihat wujud Allah seperti apa. Hanya Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, diusir dari Firdaus, mereka pernah melihat seperti apa Allah itu. Alkitab mencatat bahkan mereka mendengar langkah Allah. Ya. Tidak ada satupun manusia yang bisa melihat Allah. Allah itu begitu mulia, jangankan berhadapan muka dengan muka, berdekatan agak jauh pun kita bisa dan pasti binasa. Saudara, Allah yang kita sembah itu sering datang dalam wujud suara. Diperdengarkannya suaranya kepada Kain, di mana adikmu Habel. Dia juga datang dalam wujud seperti yang dia ditemui Musa. Api yang ada di atas apa lagi bilang? Ya, yang keras dong ya. Udah privat ini saudara. Jadi nantikan aja ya. Puji Tuhan. Nah, jadi Allah itu dalam bentuk api. Allah juga berjalan memimpin bangsa Israel. Kita lihat dalam wujud terang api dan tiang awan. Ketika di Gunung Sinai, dia datang dengan api yang sangat dahsyat, sehingga sampai sekarang Gunung Sinai itu wujudnya itu terbakar, saudara. Begitu dahsyat Allah.
Ketika Allah menyuruh Elia keluarlah, ketika ada petir apa segala, Elia tahu tidak ada Tuhan di sana. Angin uik tidak ada Tuhan di sana. Tapi ketika datang dengan angin sepoi-sepoi, Elia tahu Allah sudah datang. Dia keluar dari gua. Apakah Tuhan kita boleh dibilang api, angin, sepoi-sepoi? Suara kan tidak. Allah berbicara, Allah mau berbicara kepada manusia. Kenapa? Karena kasih Allah yang besar. Tapi dengan keberadaannya, dia tidak akan bisa bicara dengan kita. Kita pasti binasa. Dia begitu mulia, saudara. Ya, itulah sebabnya Allah juga datang dalam bentuk manusia Yesus. Pak, di sini jelas. Dia datang dalam bentuk manusia Yesus supaya dengan demikian Allah yang adalah firman menjadi manusia. Dia bisa bicara dengan kita dan kita tidak binasa. Karena dia menjadi sama dengan kita kecuali dosa. Allah datang sebagai wujud Yesus. Dia adalah manusia dan berbentuk manusia. Kenapa? Karena dia bisa menunjukkan jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Amin. Allah datang dalam wujud manusia supaya dengan demikian dia bisa menunjukkan kuasa Allah yang besar. Bahkan orang mati pun dia bisa bangkitkan. Nggak ada kuasa lain, tidak ada kuasa manusia yang bisa menyembuhkan orang dengan kata-kata, ya, disebur-sebur. Ada juga, tapi nggak sembuh, saudara. Tidak ada satupun kuasa manusia yang bisa membangkitkan orang mati. Bangkit tidak, hanya Yesus menunjukkan dia adalah Allah. Ada orang berkata, dia kan bukan Allah ketika dia masih di dunia. Nanti setelah dia naik surga baru dia menjadi Allah. Tidak, saudara. Saat dia datang di dunia, dia adalah Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Supaya kita bisa mengenal Allah lewat Tuhan Yesus. Kenapa saya katakan dia Allah? Ketika ada, saudara, orang kerasukan 2000 jenis, 2000 iblis. Apa yang dia lakukan oleh iblis di situ? Dia tersungkur menyembah kepada Yesus. Iblis itu pengennya disembah, saudara. Betul tidak? Maunya semua orang menyembah Yesus. Senang dia kalau iblis disembah. Tapi saat dia melihat Yesus, dia tahu siapa Yesus. Engkau adalah anak Allah yang hidup. Tetapi dia sekaligus tersungkur menyembah. Itu membuktikan bahwa dia adalah Allah. Ya, saudara. Tuhan nanti kita mengadakan perjamuan kudus. Darah Yesus, darahnya menghapus dosa kita. Apakah itu biasa? Tidak. Memang Tuhan Yesus meneteskan darahnya. Dan darah itulah yang mengampuni kita. Darah itu bentuk fisik, keluar dari manusia, tidak dari Allah. Bilur-bilur darah Yesus, bekas cambuk luka-luka di sekujur tubuhnya, itulah bilur-bilur darah. Oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus, kamu sembuh. Kenapa bisa begitu? Karena Yesus adalah Allah. Amin. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Dia adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Apa kata Tuhan, kata firman Tuhan tentang Tuhan Yesus? Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib. Bicara tentang Roh Kudus, Allah yang perkasa, bicara tentang Allah yang maha besar, Bapa yang kekal, Raja damai.
Trinitas sudah ada di sini, saudara. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan itu semua disebutkan kepada siapa? Kepada satu orang. Siapa itu? Yang keras, Yesus. Ya, ini nggak ada ibu gembala. Saya tiru dulu. Yang keras dan tua tidak dengar. Ya, dia disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Jelas. Jangan dirubah. Nah, kita berkata dia Allah, ya Allah. Dia Bapa yang kekal. Banyak orang berkata, oh nggak bisa, kamu nggak bisa. Bapa ya Bapa, anak banyak. Bapa dan Yesus satu. Sebab namanya disebut Bapa yang kekal. Kita lihat di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Nah, Kolose 1 ayat Kolose 1 ayat 18 sampai 19 dulu. Ya, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Karena, kita perhatikan ini, karena, baca sama-sama yuk, seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Seluruh kepenuhan Allah. Allah itu enggak cuma separuh ada bagiannya di dalam Yesus. Tidak. Seluruh Allah itu ada di dalamnya. Amin. Kita lihat di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Perhatikan ini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Haleluya. Jelas ayat ini menunjukkan Yesus adalah Allah, namun ia tidak menganggap itu penting. Begitu ia mengasihi dunia ini dan menginginkan tidak ada satu pun manusia yang binasa. Begitu besar kasihnya sehingga ia mau datang ke dunia sebagai anak Allah yang harus menjadi korban penebusan dosa bagi dosa manusia. Kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 7 sampai 9. Ini Tuhan Yesus yang ngomong, ya. Ini perkataan Tuhan Yesus, bukan perkataan Rasul Paulus. Dikatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Dia di sini adalah Bapa. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Siapa yang melihat Yesus, dia melihat Bapa. Siapa yang mengenal Yesus, dia mengenal Bapa. Karena Dia dan Bapa itu satu. Saudara, sekali lagi, mengapa Allah harus menjadi manusia? Karena di dalam keadaan mulianya Allah itu, pribadi Allah itu, Dia tidak akan mungkin bisa bicara dengan kita. Gak akan ada satupun manusia yang mendengar. Itulah sebabnya Dia bersedia
Bukan hanya datang sebagai manusia, sebagai utusan, sebagai nabi, tidak, tetapi sebagai pengganti dari hukuman yang harusnya kita terima. Apa hukuman itu? Pertama-tama, hukuman atas segala kejahatan dan pelanggaran kita yang ada di dunia ini saat Ia tergantung di kayu salib. Dia meminum racun, bersedia meminum cawan yang adalah kemurkaan Tuhan untuk karena dosa. Saudara perhatikan, kalau saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus, percayalah bahwa saudara sudah terlepas dari segala itu. Saudara sudah dilepaskan dari hukuman dosa. Dan ketika dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, karena dia telah penuh dengan dosa manusia, dia beroleh jalan ke alam maut. Ini hukuman yang sesungguhnya bagi setiap orang yang tidak mengenal Tuhan. Begitu dia mati karena dia tidak berpegang dan beriman kepada Tuhan Yesus, otomatis dia akan masuk ke dalam maut. Sebab Alkitab berkata, upah dosa itu ialah maut. Siapa yang berbuat dosa, dia tidak ada kata kompromi, dia pasti akan menerima hukuman maut. Tetapi Yesus pergi ke sana. Yang seharusnya kita ke sana, tapi Yesuslah yang pergi. Dan puji bagi nama Tuhan. Di situ dia Tuhan menunjukkan betapa besar kuasanya, sebab dengan sangat mudah alam maut diinjaknya. Kuasa maut, kunci segala maut diambilnya, dan dia naik berkuasa atas alam maut, sehingga engkau dan saya bukan saja dibebaskan dari hukum dosa, bukan saja dibebaskan dari ikatan-ikatan yang hendak ditaruhkan iblis kepadamu, tetapi engkau diberi kuasa untuk mengalahkan setiap pekerjaan iblis yang jahat. Haleluya. Dia harus datang dalam wujud manusia. Kenapa Allah nggak langsung semprot aja dari akan? Tidak, bukan begitu cara Tuhan. Tuhan itu adil. Dia memberikan kebebasan kepada engkau semua. Engkau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau tidak, Tuhan tidak paksa. Tuhan menginginkan orang, tadi dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu. Tuhan menghendaki hubungan seperti itu. Ketika engkau bertobat, engkau mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa dan roh, dengan segenap keberadaanmu. Engkau mengasihi Allah, engkau tunduk kepada Allah. Karena apa? Karena memang Tuhan mencari penyembah-penyembah seperti itu. Penyembah-penyembah yang merendahkan diri, sadar akan keberadaannya yang tidak seberapa, yang selalu memohon Tuhan, jadikan kepadaku seluruh kehendak. Hari ini ya Tuhan, singkapkan bagi kami apa yang harus kami kerjakan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan tidak memaksa saudara percaya kepada Tuhan atau tidak. Namun celakalah saudara jika saudara mengaku percaya, namun saudara tidak berpegang kepada setiap firman Tuhan, tidak tunduk, tidak memelihara iman saudara. Saudara akan celaka. Saudara akan sama dengan orang yang berkata, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah, tetapi setiap orang yang melakukan kehendak-Nya. Ada orang yang mengatakan, aku sudah bernubuat, aku sudah mengadakan mujizat, ada suri dan ini dan itu. Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu. Ya, karena tidak ada kasih yang tulus kepada Allah. Kasih yang tulus, kasihilah Tuhan Allah, mau berbicara tentang hubungan yang erat, hubungan yang intim. Itulah sebabnya mengapa kita harus senantiasa berdoa kepada Tuhan. Berdoa itu tanda pertama, engkau percaya kepada Allah. Kedua, engkau mengandalkan Tuhan. Dan ketiga, tentu saja engkau mengasihi Tuhan.
Jadi jika ada orang yang tidak setia dalam hidupnya, berdoa selalu kepada Tuhan, itu menunjukkan dia tidak memiliki kasih kepada Tuhan. Ya? Karena kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena pengorbanan Tuhan itu terlalu mahal. Allah yang Maha Mulia itu bersedia menanggung penderitaan yang begitu rupa hanya untuk membebaskan kita dari hukum dosa. Lalu siapakah Roh Kudus itu? Kita sudah tahu siapa Yesus. Siapakah Roh Kudus itu? Kita buka dulu di dalam Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bagaimana Tuhan Yesus menyertai kita sampai kepada akhir zaman? Oleh Roh Kudus. Ya, saudara. Di dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. Coba buka dulu, sampai ke dalam saya. 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Penghibur itu diutus oleh siapa? Oleh yang pernah sudah tulis di sana. Oleh baca yang benar, Ibu. Siapa yang mengutus? Bapa. Cuma Bapa. Tetapi harus pakai apa ini? Pakai nama Yesus. Hanya karena nama Yesuslah maka Roh Kudus bisa diutus. Inilah yang menjadi juga bukti tentang Trinitas yang kita alami. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus, perhatikan ini, Dia akan tinggal di dalam kita. Amin. Itulah sebabnya Alkitab katakan, engkau adalah bait Allah, engkau adalah bait Roh Kudus. Tahukah engkau adalah bait Allah? Di satu ayat dikatakan begitu. Allah, bait Allah, karena Allah tinggal. Tahukah engkau bahwa engkau adalah bait Roh Kudus? Roh Kudus tinggal. Ya? Roh Kudus ini akan menjadi jaminan, ya, materai kepastian bagi kita untuk bisa menerima kepenuhan keselamatan kita. Jadi ketiganya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu tidak bisa dipisahkan. Ketiganya itu menjadi satu kesatuan yang memiliki rencana dan melaksanakan dan menjamin. Rencana ada pada Bapa. Sejak awal tentang Tuhan Yesus, tentang Mesias, dituliskannya mulai dari Kejadian sampai Matius. Kalau saya tidak salah, ada 380 nubuat yang semuanya digenapi dalam Yesus sebagai Mesias. Ya, saya mesti buka catatan saya lagi. Kalau saya tidak salah seperti itu. Kemungkinan itu bisa terjadi dalam pribadi Yesus itu hanya karena memang Allah yang menjadikan syarat dan Allah juga yang menggenapinya. Dan kita sebagai orang percaya beroleh jaminan jika Roh Allah, jika Roh Kudus tinggal di dalam kita. Itulah yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Ya,
Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, dan air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kalau ada tanda bracket begitu, itu artinya itu tidak diakui oleh Gereja Katolik. Gereja Katolik tidak memakai kata yang ada di dalam bracket itu. Tapi kita mengakui ini sebagai kebenaran firman Tuhan. Ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah. Siapakah itu? Itulah orang percaya. Tubuh kita terdiri dari air dan darah, dan ada roh yang menyertai kita. Itu berbicara tentang saudara, itu berbicara tentang saya yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus, yang telah diselamatkan, disucikan oleh darah Yesus, yang telah mendengar dan menjawab panggilan Allah untuk beroleh keselamatan. Ketiganya adalah satu, dan kita menjadi saksinya. Kemanapun, dimanapun kita ada dan kita pergi, kita harus menjadi saksi Allah, Allah Bapa, Firman yaitu Putra, dan Roh Kudus. Karena apa? Karena ada Roh Kudus di dalam kita. Tanpa Allah Trinitas tidak akan ada keselamatan dan jaminan hidup kekal. Kita percaya kepada satu Allah yang maha besar, yang kita panggil sebagai Bapa. Kita percaya kepada Yesus yang adalah firman Allah dan adalah Allah itu sendiri. Dan kita percaya Roh Kudus yang adalah Roh Allah yang Bapa utus untuk tinggal di dalam kehidupan orang-orang percaya. Trinitas tidak menunjukkan kita menyembah 3 Allah. Trinitas tidak mengatakan Allah kita itu banyak, seperti yang dituduhkan oleh orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Tuhanmu 3. Tidak. Trinitas percaya kepada satu Allah di dalam 3 pribadi yang tidak bisa terpisahkan. Kita hanya bisa sampai kepada Bapa jika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan doa-doa kita hanya bisa sampai kepada Bapa jika Roh Kudus tinggal di dalam kita. Sebab demikian kita dikatakan di firman Tuhan, oleh Roh kamu bisa memanggil Allah itu dengan Aba, Bapa. Ajaran Oneness dan Unitarian itu saya ikuti ya dari beberapa orang. Saya dengar, saya ambil satu kesimpulan. Dia ingin menurunkan derajatnya Tuhan Yesus sebagai manusia. Yesus tidak dianggap penting. Ya, yang terutama adalah Yahweh saja. Yesus adalah Yahweh, itu sebabnya bukan Yesus yang menjadi saya bingung hidup. Tetapi memang seperti itulah yang diajarkan oleh mereka. Dan orang-orang ini, saudara mesti tahu, adalah orang-orang yang sesungguhnya tidak memiliki lembaga gereja. Di mana mereka gereja nggak jelas. Nggak jelas. Kalau kita sebagai orang Baptis, kita tahu kita Trinitas. Orang Protestan Trinitas. Orang yang yang gerejanya besar itu Pastevan Trinitas, bahkan Katolik Trinitas, Advent kita jelas. Tetapi kalau Unitarian mungkin gerejanya Pak Sabtu saja kayaknya. Dia juga Unitarian. Tapi kebanyakan dari mereka tidak memiliki, tidak ada sebagai lembaga gereja. Satu korbannya di gereja kita
Dia tidak mau lagi balik ke gereja kita. Sebab apa? Dikatakan tidak lagi perlu gereja, tidak perlu diajar, sebab kepadamu telah diberikan karunia untuk mengerti. Jadi tidak perlu kita ada dalam gereja. Saya sedih sebenarnya lihat saudara kita bye-bye karena ini percaya hanya gara-gara Facebook. Kok dia lebih percaya kepada Facebook? Ya mungkin karena saat itu pandemi, kita nggak bisa jumpa ya. Kita belum punya pemikiran tentang Zoom, tidak, kita belum sampai ke situ. Itu saja. Hadiri hati-hati saudara di dalam mendengarkan, ya. Beberapa hamba Tuhan saya tidak perlu sebut, itu adalah pengajar-pengajar oneness Unitaria. Mereka tentu tidak akan mengaku-ngaku seperti itu, tapi dari ajarannya kita tahu mereka akan mendowngrade, merendahkan derajat Yesus. Padahal Alkitab berkata di dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Di situ dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Di sini dikatakan Allah sangat meninggikan Yesus sehingga dia mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, sehingga dia menjadi Allah untuk disembah, bertekuk lutut, yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, yang ada di surga, yang ada di bumi, yang ada di alam laut. Semua harus bertekuk lutut dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Pertanyaan saya, kalau kita mengatakan ini adalah dua tokoh yang berbeda, tentu sangat kontradiksi dengan ayat yang lain. Sebab firman Tuhan katakan, tidak ada Allah lain di luar aku, kata firman Allah. Allah tidak mau disebanding-bandingkan, disejajarkan dengan Allah lain. Allah tidak mau kemuliaannya disetarakan dengan yang lain. Jadi apa kita bisa simpulkan? Yang dikatakan kepada kita adalah Allah mau meninggikan Yesus karena memang dia adalah Allah. Setiap manusia sekarang beroleh kesempatan untuk mengenal Allah lewat Yesus Kristus. Kemuliaannya sudah diberikan kepada Yesus. Kuasanya kepadamu telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Kalau Yesus bukan Allah, saudara, mustahil Allah akan menganugerahkan kepadanya gelar Allah itu sendiri. Mustahil. Kalau katanya orang mustahil atau mustahil, tidak mungkin. Kalau Yesus bukan Allah, tidak akan Allah bersedia membagi kemuliaannya dengan yang beda pribadi. Amin. Itu sebabnya kita harus selalu meninggikan Tuhan Yesus, karena dia Allah yang sebenarnya. Kita harus menyembah, kita harus tunduk, kita harus taat, kita harus ikuti suaranya. Yesus adalah Allah, Bapa, Firman yaitu Yesus, dan Roh Kudus. Dia adalah Esa adanya. Oleh sebab itu kita harus bersyukur gereja kita salah satu doktrin iman percayanya adalah kami percaya Allah Tritunggal Esa adanya. Pelajaran tentang Allah Tritunggal itu tidak sampai di sini, akan sangat banyak. Tapi saudara saya berharap ini boleh menjadi dasar sehingga ketika saudara bertemu ayat-ayat yang lain, saudara bisa menangkap dan punya semakin dikuatkan. Saudara menerima berkat firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus